Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agus Sauri. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial cara untuk membuat kalkulator atau perhitungan dari pembelian barang. Di sini pembelian barang, nanti ada bayar, total pembelian dan kembalian. Ini dilakukan secara otomatis. Jadi kita tinggal ngisi di nama barang dan banyaknya di sini, kita tinggal pilih, kemudian nanti di sini akan keluar secara otomatis. Oke, bagaimana cara untuk membuatnya? Langsung saja tanpa menunggu lama, kita langsung ke tutorialnya. Namun sebelum itu, saya ingatkan dulu bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya agar nanti tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Oke, kita langsung menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, seperti yang sudah tadi saya katakan di awal, kita akan membuat kalkulator untuk perhitungan pembayaran pada pembelian barang di sini. Yang perlu kita buat di awal adalah harga, daftar harganya. Daftar harga barang, misalkan kita contohkan ada 15 barang gini aja ya. Di sini ada nomor, nama barang dan harga. Di sini saya tulis harga barangnya. Kemudian di sini ada harganya. Jadi nanti kita tinggal mengisinya di sini. Nanti di sini akan keluar secara otomatis. Kita tidak perlu mengcopy ini ya. Kita lakukan secara otomatis. Nanti di sini kita kasih list nama barangnya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buat drop down listnya dari nama barang atau barang yang kita jual. Di nama barang sini kita kasih drop down, caranya dengan klik data di sini, kemudian ke validation. Di sini ada validation lagi. Nah, any value sini kita klik, kita pilih list. Nah, kemudian source-nya kita klik, kemudian kita arahkan ke harga. Kemudian yang nama barang sini kita blok semuanya. Sini ya, kemudian klik OK. Nah, maka di sini akan muncul nama-nama barang yang kita jual seperti itu. Untuk yang bawahnya tinggal kita copy saja, bisa dengan Ctrl C, kemudian kita blok bawahnya dan Ctrl V, bisa seperti itu, atau kita copy seperti ini, kemudian kita blok, paste di sini, paste biasa saja, maka sama saja hasilnya akan muncul juga. Oke, misalkan seperti ini ya, kita tulis di sini, ini kita buat di samping saja, rata kiri, kemudian banyaknya kita buat rata tengah saja. Oke, di sini rata tengah, misalkan belinya 2 ini ya, harga satuan di sini kita tidak perlu lagi mengcopy di sini, nanti akan lama. Sama saja kalau kita ngopi, nggak usah buat seperti ini. Kita buat saja harganya itu dengan rumus VLOOKUP. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP sini, VLOOKUP sini ya, VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya kita arahkan ke nama barang sini. Kemudian di sini sudah ada arahannya pakai titik koma. Kemudian tabel arraynya tadi kita di harga sini, kita klik di nama barang dan harganya, kita blok semuanya, kemudian titik koma lagi. Setelah itu nomornya
kolom indeksnya. Kita kan tadi cari harga, berarti harga itu di kolom F atau kolom yang kedua. Kita ketik angka 2, titik koma lagi, kemudian kita disuruh milih false atau true. Pilih yang false. Di situ exact match. Klik enter. Nah, di sini sudah muncul harga satuannya. Buku itu 32.000 yang 42 lembar. Kita lihat apakah benar 32.000. Oke. Kemudian jumlah satuannya di sini kita pakai rumus perkalian saja. Rumusnya sama dengan banyaknya ini dikali, kali itu shift dan huruf 8, shift dan angka 8 ya. Kemudian ke arah harga satuan, klik enter, maka dia akan muncul perkaliannya. Oke. Nah, biar ini muncul rupiah, kita blok saja, kita ganti menjadi rupiah. Klik kanan, format cell, kita pilih counting sini. Oke. Maka dia akan otomatis jadi rupiah. Untuk yang bawah sini kita tinggal copy saja dari atasnya. Tapi sebelum itu kita rubah dulu di sini agar nanti tidak berubah. Kalau kita langsung copy nanti di sini berubah sesuai dengan urutannya. Kalau E5 ini tambah E6, E7 seperti itu. Agar tidak berubah, kita tekan F4 kemudian enter, maka dia akan jadi ada sininya. Nah, setelah ini kita tinggal copy saja di sini ya, harga satuan dan jumlah kita copy saja sampai bawah sini. Nah, akan muncul NA seperti ini karena di sini tidak kita pilih. Misalkan kita pilih juga dia akan berubah NA. Dan di sini kita juga belum mengalihkan, ini juga belum ada banyaknya ya, kita kasih banyaknya maka dia akan muncul. Nah, biar ini tidak muncul NA, kita pakai rumus if error. Misalkan gini kita hapus, di sini kita hapus juga, maka dia akan muncul NA di sini ya. Agar tidak muncul NA, kita gunakan rumus if error. If error seperti ini, kemudian buka kurung, di sini juga kita tambahkan titik koma, kemudian petik spasi petik tutup kurung. Kenapa kok titik spasi petik? Karena nanti di sini hasilnya akan kosong gini ya, petik spasi petik, nanti kosong hasilnya. Kita klik enter. Nah, seperti hasilnya kosong. Di sini juga kita kasih rumus if error seperti ini, buka kurung, kemudian di sini kita kasih titik koma, petik spasi petik tutup kurung, enter. Nah, maka sini juga hasilnya akan kosong. Tinggal kita copy lagi di sini. Oke, kita tulis lagi, kita pilih lagi mana yang akan kita buat. Nah, seperti ini. Misalkan beli buku tulis yang 42 lembar, banyaknya 2, 32.000, hasilnya 4, 64.000. Seperti sampai ke bawah, misalkan di bawah sini beli baju putih 4 lembar, maka di sini kan 300.000. Misalkan beli lagi sepatu 1, kalau di sini kita nggak ngisi, di sini juga akan kosong karena perkaliannya kan pakai banyak juga. Oke, terus untuk bayarnya di sini, bayar atau pembelian dan kembalian, lebih enaknya kita kasih warna saja. Misalkan di sini kita kasih hijau, di sini kita kasih kuning, yang di sini kita kasih warna apa ya, biru. Oh, ini aja lah, ini untuk membedakan saja. Untuk total pembeliannya di sini kita gunakan rumus sum, sama dengan sum seperti ini. Jumlah pembeliannya kita blok sampai ke bawah, enter, maka akan muncul. Terus kembaliannya di sini
pakai rumus pengurangan, yaitu sama dengan bayar dikurangi total pembelian, enter. Seperti ini. Kita besarkan saja dulu biar agak besaran sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian bayarnya tinggal kita tuliskan. Misalkan kita hapus dulu. Di sini kita hapus dulu pembeliannya, misalkan seperti ini. Misalkan kita mau beli pensil, beli 6, akan muncul. Di sini kita beli pulpen, beli 12, akan muncul seperti ini. Kemudian beli tas, beli 2. Nah, misalkan di sini bayarnya 250.000. Seperti ini, maka di sini akan muncul kembaliannya 32.000. Kita besarkan. Nah, di sini kembaliannya 32.000. Ini kita rubah saja ke bentuk counting sini seperti tadi. Nah, 250.000 uangnya, total pembeliannya 18.000, kembaliannya 32.000. Nah, agar ini nanti tidak berubah atau tidak bisa dirubah, kita password saja. Oke, untuk yang perlu kita mau nuliskan ini aja ya, yang mau kita buat nuliskan ini aja, ini dan bayar saja. Pembelian nanti sudah otomatis, maka yang kita buka dan yang lainnya nanti biarkan terkunci. Yang kita buka cuma ini dan ini. Oke, kita blok dulu di nama barang dan banyak, kemudian tekan kontrol, klik ke bayarnya sini, kemudian klik kanan, format cell, locketnya kita centangnya hilangkan, kemudian OK. Nah, setelah itu kita pergi ke worksheet, kemudian protect sheet, kita kasih password, misalkan 123456, enter lagi 123456, enter. Kita coba. Di sini tidak bisa, di sini masih bisa kita rubah, ini juga masih bisa kita rubah, ini bisa kita rubah. Coba 4. Nah, di sini juga akan berubah. Nah, seperti itu. Kita misalkan mau merubah, di sini kita mau menambah baju putih, misalkan kita tambah baju putih 1, dan di sini bayarnya kita tambah 300 seperti ini ya. Di sini sudah tidak bisa dirubah karena tadi kita sudah mempasswordnya semua, cuma tinggal bayar dan nama barang serta banyaknya yang tidak kita password. Oke, begitu caranya, cukup mudah. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya agar channel ini bisa terus berkembang dan Anda tidak ketinggalan saat saya mengupload tutorial-tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.